Pernahkah kamu berdiri di depan cermin, sendirian, lalu tanpa sadar berbicara pada bayanganmu sendiri? Bukan bercanda, bukan sekadar bercermin, karena ada pamali lama yang mengatakan, cermin bukan hanya memantulkan wajah, ia juga membuka jalan bagi sesuatu yang menunggu untuk diajak bicara. Dan malam ini, aku akan menceritakan satu kejadian yang membuat seseorang menyesal karena mengucapkan satu kalimat di depan cermin, sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kamu yang masih terjaga. Selamat datang di Jurnal Pamali, tempat di mana cerita-cerita larangan lama kita buka kembali. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe, karena satu cerita bisa terlewat. Dan Pamali tidak pernah suka diabaikan. Semoga kamu yang sedang mendengarkan malam ini selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata, dan pulang ke tidurmu dengan selamat. Ngomong yang ngomong, coba jawab pelan-pelan dalam hati. Kalau kamu bercermin saat malam hari, apakah kamu menatap wajahmu atau justru merasa sedang ditatap balik? Pernah nggak mulutmu bergerak sendiri mengeluh, marah atau curhat di depan cermin? Konon katanya, cermin adalah pendengar yang terlalu jujur. Dan tidak semua yang mendengar adalah manusia. Cerita ini dimulai dari seorang perempuan bernama Rani, usia 27 tahun, yang tinggal sendirian di sebuah rumah tua peninggalan orang tuanya. Rumah itu berada di pinggir desa, jauh dari keramaian, dikelilingi pohon mangga dan pisang yang daunnya sering bergesekan ditiup angin malam. Sejak kedua orang tuanya meninggal, Rani memilih tetap tinggal di sana. Meski banyak tetangga menyarankan untuk pindah. Baginya, rumah itu menyimpan kenangan. Meski belakangan, kenangan itu terasa semakin berat. Cerita diawali dari kebiasaan Rani setiap malam. Setelah semua lampu rumah dimatikan, ia selalu menyisakan satu lampu kecil di kamar belakang. Kamar itu jarang dipakai, jendelanya menghadap kebun, dan udaranya selalu terasa lebih dingin. Di sanalah terdapat sebuah cermin besar dengan bingkai kayu tua, peninggalan neneknya. Cermin itu tidak pernah dipindahkan, seolah menjadi bagian dari dinding itu sendiri. Setiap malam Rani berdiri di depan cermin itu cukup lama, bukan untuk berdandan, bukan pula sekadar bercermin. Ia menatap wajahnya sendiri dengan mata lelah, rambut diikat asal, pakaian rumah sederhana. Kadang ia menarik napas panjang, kadang hanya diam. Seolah-olah cermin itu adalah satu-satunya tempat ia bisa jujur tanpa takut dihakimi. Lama-kelamaan, kebiasaan itu berubah. Rani mulai berbicara. Awalnya hanya gumaman pelan, tentang pekerjaan yang tak kunjung membaik, tentang kesepian, tentang hidup yang terasa berjalan di tempat. Suaranya nyaris seperti berbisik, namun ruangan kecil itu menampung semuanya. Dan cermin selalu diam, tidak menanggapi, tidak bereaksi. Setidaknya sampai malam itu tiba. Pada suatu malam yang hujan rintik, Rani kembali berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Lampu kamar berkedip pelan, dengan suara lirih, hampir seperti lelucon untuk dirinya sendiri. Ia berkata, "Kalau kamu bisa hidup menggantikan aku, mungkin semuanya akan lebih mudah." Sesaat setelah kalimat itu terucap, udara kamar terasa lebih dingin, dan pantulan di cermin tersenyum sedikit lebih lambat dibanding wajah Rani yang asli. Sejak malam itu, Rani tidak tahu bahwa sesuatu telah berubah.
bukan di rumahnya, bukan di cermin itu, melainkan pada dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, bab pertama dari pamali lama itu telah terbuka, pelan, sunyi, dan tidak bisa ditutup kembali. Di rumah kecil yang awalnya tidak dianggap penting oleh Rani, ia sering merasa waktunya meloncat begitu saja. Pagi terasa cepat berlalu, malam datang tanpa disadari. Beberapa pesan di ponselnya sudah terkirim padahal ia yakin belum menulis apapun. Ketika ditanya tetangga, Rani hanya tersenyum canggung, mengira dirinya terlalu lelah dan kurang tidur. Rani menyadari ada perubahan di wajahnya sendiri. Saat bercermin di pagi hari, Rani merasa bayangannya tampak lebih segar, matanya lebih tajam, senyumnya lebih rapi. Sebaliknya, tubuhnya justru terasa semakin berat. Setiap kali ia menjauh dari cermin, rasa lelah datang berlipat, seakan ada sesuatu yang menyedot energinya perlahan. Kebiasaan berbicara di depan cermin pun tidak berhenti. Malam demi malam, Rani kembali ke kamar belakang itu. Lampu redup, pintu tertutup rapat. Kali ini suaranya terdengar lebih lirih, lebih putus asa. Ia mengeluh tentang hidupnya yang terasa stagnan, tentang kesepian yang menempel seperti bayangan. Dan seperti sebelumnya, cermin hanya memantulkan wajahnya. Diam, terlalu diam. Hingga suatu malam Rani bertanya sambil menunduk, "Kenapa hidupku begini terus?" Kalimat itu menggantung di udara. Detik berikutnya, sebuah suara terdengar. Pelan, tenang, muncul bersamaan dengan gerakan bibir di cermin. Namun mulut Rani tidak bergerak. "Karena kamu memberikannya padaku." Rani mundur satu langkah. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Sejak malam itu, rumah terasa tidak lagi sunyi. Rani sering terbangun oleh suara langkah kaki pelan dari kamar belakang. Kadang terdengar seperti seseorang berdiri lama di depan cermin. Saat ia memeriksa, kamar itu kosong, kecuali cermin yang tampak sedikit berembun, seolah baru saja disentuh. Satu kesadaran yang membuat Rani gemetar. Setiap kali ia bercermin, pantulan itu kini selalu tersenyum lebih dulu. Dan di dalam sorot matanya, Rani merasa dirinya hanya sedang dipinjam. Sesuatu di balik kaca itu sedang belajar menjadi manusia, pelan-pelan, menggunakan hidup yang bukan miliknya. Pada pagi yang terasa terlalu sunyi, tidak ada suara sapaan Rani seperti biasanya. Pintu rumahnya tertutup rapat sejak malam sebelumnya. Tetangga yang lewat hanya melihat tirai kamar belakang sedikit terbuka, bergoyang pelan tertiup angin. Seekor ayam berkokok berulang kali, namun tidak ada yang menjawab dari dalam rumah. Sunyi itu terasa janggal, seolah rumah tersebut menahan napas. Seorang tetangga mencium bau lembab bercampur anyir dari arah kamar belakang. Setelah pintu didobrak, udara dingin menyergap. Lantai kayu terasa basah. Di ujung ruangan, cermin besar itu berdiri dengan retakan halus yang memanjang dari sudut atas hingga tengah kaca, seperti bekas kuku yang ditarik perlahan. Lampu kamar menyala redup, berkedip tak stabil. Di depan cermin itu, Rani berdiri tegak. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar tanpa berkedip. Wajahnya pucat, namun bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Ia tidak menoleh ketika dipanggil, seolah-olah seluruh perhatiannya tertuju pada sosok di dalam kaca. Sosok yang berdiri terlalu dekat, terlalu mirip, namun terasa bukan dirinya. Ketika akhirnya Rani menoleh, suaranya keluar pelan dan tenang,
bukan suara orang yang terkejut, bukan pula suara orang yang takut. Dia sudah lelah, katanya. Nada bicaranya rapi, teratur, seperti seseorang yang baru belajar menggunakan mulut manusia. Sekarang, giliranku. Senyum di cermin melebar bersamaan. Namun mata pantulan itu tampak lebih hidup daripada mata Rani sendiri. Dari satu momen yang tidak pernah dijelaskan secara jelas, Rani tiba-tiba roboh. Tubuhnya jatuh perlahan, seperti boneka yang talinya dilepas. Namun pantulan di cermin tetap berdiri, tetap menatap, tetap tersenyum. Dan saat kaca itu akhirnya pecah dengan suara retakan pelan, yang tersisa hanyalah pantulan, tanpa bayangan tubuh di dunia nyata. Sejak hari itu, rumah tersebut kembali terlihat berpenghuni. Seorang perempuan sering tampak berdiri lama di depan cermin kamar belakang, menyisir rambutnya dengan rapi. Tetangga mengatakan, Rani kini terlihat lebih segar, lebih ramah. Hanya satu hal yang membuat mereka merinding. Perempuan itu tidak pernah bercermin bersama orang lain. Dan jika cermin ditutup, ia akan berdiri diam, menunggu sampai pantulannya kembali menatap. Dari cerita ini, ada satu pamali lama yang kembali diingatkan. Jangan berbicara sendiri di depan cermin, terutama saat malam, terutama saat hatimu sedang lemah, karena tidak semua yang mendengar akan tetap diam, dan tidak semua bayangan adalah milikmu. Kalau setelah mendengar cerita ini kamu masih berani bercermin sendirian malam ini, ingat satu hal. Kalau bayanganmu menjawab lebih dulu, jangan lanjutkan percakapan. Terima kasih sudah menemani jurnal Pamali malam ini. Jika ceritanya terasa dekat, mungkin karena Pamali itu memang masih ada di sekitar kita. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua pantulan ingin ditatap terlalu lama. Selamat malam.